Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkatnya kami dari kelompok 2 dapat mempresentasikan PPT kami yang berjudul aspek-aspek perkembangan. Perkenalkan, nama saya Erik Nur Rahman sebagai moderator, dan anggota kelompok saya yaitu pertama Rehan Namaskara, 2 Muhammad Fikran Ramadan, 3 Alif Maulana Putra, 4 Pak Miftah Farid, 5 Fatirul Sulaiman, 6 Ikrar Ananda Putra. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Rehan Namaskara Putra. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rehan Namaskara. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan bahasa. Kognitif dapat diartikan sebagai persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Menurut Piaget, perkembangan kognitif dapat melalui perkembangan saraf dan perkembangan lingkungan, membuat asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleks perubahannya. Dalam teori Piaget, perkembangan kognitif dibingkai dari perspektif konstruktivis atau menjelaskan bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar, dan struktivis atau seseorang dapat dimengerti dengan sangat baik jika diketahui peran solusinya. Nah, menurut Santrok, bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi secara lisan, tulisan, atau tanda-tanda yang didasarkan oleh simbol. Bahasa mengikuti aturan yang pertama adalah fonologi atau bunyi bahasa atau proses terbentuknya dan perubahan. Yang kedua adalah morfologi, merujuk makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Dan yang ketiga adalah sintaksi, mencakup beberapa kata-kata yang dikombinasikan untuk membentuk ungkapan dan kalimat yang masuk akal. Keempat adalah semantik, makna atau arti yang terkandung dalam bahasa. Dan yang kelima adalah pragmatis, yaitu makna yang dihasilkan oleh kalimat yang dapat diketahui dengan melihat konteks tersebut secara langsung. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Muhammad Fikran Ramadan akan melanjutkan materi presentasi pada kali ini, yaitu teori-teori bahasa. Teori-teori bahasa ada 3, yaitu yang pertama, teori navatisme. Navatisme adalah pandangan bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam di otak sejak dini. Bahwasanya lingkungan tidak memberikan kontribusi terhadap pengetahuan manusia. Teori ini berpendapat bahwa manusia itu mengalami pertumbuh kembangan bukan karena faktor pendidikan dan intervensi lain di luar manusia itu, melainkan ditentukan oleh bakat dan pembawaannya. Contohnya adalah anak mirip orang tuanya secara fisik akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Yang kedua yaitu teori interaksionisme, merupakan cabang sosiologi yang secara khusus membahas mengenai cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang ditempati individu tersebut, bahwa hasil dari interaksi antar kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan. Contohnya yaitu ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol dan disepakati bahwa maknanya berupa larangan parkir di seputar tempat tanda tersebut berada. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai-nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Bahwa perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, pengalaman, informasi, dan motivasi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan
oleh guru, yakni yang pertama, guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajari. Yang kedua, membantu siswa membedakan informasi yang penting dengan informasi yang tidak penting untuk memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga yaitu membantu siswa menghubungkan informasi yang baru dengan apa yang diketahui, misalnya dengan mengulangi hal-hal yang diketahui siswa untuk mengingatnya kembali. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh presentasi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi, itu perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional dapat dijelaskan sebagai perubahan yang terjadi pada setiap individu dalam domain yang valid terkait dengan kondisi-kondisi atau perilaku masing-masing individu. Adapun kemampuan perkembangan sosial emosional adalah kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan dan kemampuan mereka untuk menggapai apa yang terjadi di lingkungan, ditandai dengan membangun hubungan yang baik dengan keluarga, dalam keluarga mereka maupun dengan teman sebayanya, sehingga memberi mereka ruang untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama seperti orang lain. Baik, adapun teori perkembangannya, yang pertama mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan di mana orang menghabiskan lebih banyak waktu dengan misalnya keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Yang kedua itu adalah mesosistem, adalah hubungan antara mikrosistem seperti hubungan antara pengalaman keluarga siswa dan pengalaman sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem ini terjadi ketika pengalaman di lingkungan lain mempengaruhi pengalaman siswa dan guru dalam konteks mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu sistem makro, adalah budaya yang lebih luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Yang terakhir yaitu kronosistem. Kronosistem ini adalah keadaan sosiohistoris perkembangan anak, misalnya siswa saat ini tumbuh dalam perkembangan teknologi informasi yang penuh. Baik, sekian dari saya, selebihnya saya alihkan kepada moderator. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh presentasi berikutnya. Saya Miftah Farid akan melanjutkan materi perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengoreksi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan menurut norma-norma yang berkembang di masyarakat. Sedangkan menurut Colbert tahun 2013 mengemukakan bahwa pemikiran moral yang sudah matang menyadari bahwa bersikap menurut keyakinan mereka adalah sangat penting untuk memelihara tatanan dunia sosial yang adil. Dan menurut Colbert tahun 1995 membagi 3 perkembangan moral, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Apa itu prakonvensional? Prakonvensional adalah aturan atau harapan dari masyarakat yang belum dipahami sebenarnya oleh individu. Dan konvensional adalah individu yang sudah mampu memahami norma dan aturan sesuai dengan harapan masyarakat, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Pasca konvensional adalah individu dapat memahami norma, aturan, serta harapan masyarakat berdasar prinsip moral yang mendasarinya dan mampu membuat keputusan moral dengan menggunakan prinsip moral yang dianutnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Petrus Sulaiman akan melanjutkan materinya, yaitu perilaku prososial. Taylor dan kawan-kawan tahun 2009 berpendapat bahwa perilaku prososial adalah perilaku yang berguna yang dimaksudkan untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong. Berdasarkan pengertian perilaku
prososial di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah suatu tindakan yang positif dan menguntungkan secara fisik maupun psikis bagi orang-orang lain terlepas dari motif-motif penolong. Menurut Widestuti tahun 2014, terdapat 3 faktor penentu dalam perilaku prososial, yaitu faktor yang pertama, faktor situasi, meliputi keberadaan orang lain, sifat lingkungan, tekanan fisik, dan keterbatasan waktu. Faktor 2, karakteristik penolong, meliputi faktor kepribadian, suasana hati, rasa bersalah, bunuh diri, dan empati. Faktor 3, karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan, cara membantu orang yang kita sukai dan membantu orang yang pantas mendapatkan bantuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh presentasi berikutnya. Baik, saya Ekar Ardian Ananda Putra akan melanjutkan materi yaitu aspek perkembangan diri atau self. Perkembangan diri menurut Santrok 1996 di dalam buku Retno Pangestuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Sedangkan menurut F.J. Monks 2001 mengemukakan akan pengertian perkembangan adalah proses menuju kesempurnaan yang tidak dapat diulang kembali berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Adapun lingkup perkembangan anak usia dini yang dikemukakan oleh Diu dan Laksana 2020 yaitu 1. Aspek nilai agama dan moral, 2. Aspek fisik dan motorik, 3. Aspek kognitif, 4. Aspek bahasa, 5. Aspek sosial-emosional, 6. Seni. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.